data dengan NIM 21220102. Saya Cici Dwi Arianti, NIM 21220136. Saya Tika Maharani dengan NIM 21220073. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Juarsa Badri SEMF tentang forecasting dan anggaran penjualan. Oke saudara-saudara, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya forecasting. Nah, sebelumnya forecasting ini kita pembagian itu ada penjualan produk perusahaan yang merupakan aspek yang penting bagi suatu perusahaan, sehingga penyusunan rencana penjualan perlu dilakukan dengan benar. Nah, untuk pengertian forecasting penjualan ini merupakan proyeksi teknis tentang permintaan pelanggan potensial dengan waktu yang akan datang dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Nah, untuk saudara memahami tentang forecasting ini, di sini saya sudah menuliskan suatu contoh dari soal forecasting. Nah, di sini kita bisa lihat soal contoh soalnya, itu pada data penjualan PT Maju ini dihitung dalam jumlah ribuan pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, datanya itu pada 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Untuk penjualannya pada 2019 itu ada 150, untuk 2020 itu ada penjualannya 170, serta untuk 2021 ada 180, 2022 ada 190, dan pada tahun 2023 itu penjualannya itu sebesar 210. Nah, di sini dipertanyakan berapa jumlah penjualan pada tahun 2024. Nah, untuk forecasting ini kita itu menggunakan 3 metode. Jadi untuk metode yang pertama kita itu menggunakan metode semi average. Nah, untuk metode semi average ini sesuai dengan yang sudah kita lihat di sini, ada tabelnya gitu kan. Nah, di tabel ini pada tabel ini kenapa saya bikin 2 kelompok di sini, karena kita menggunakan metode average yang artinya di dalam penjualannya itu ada 5 tahun gitu. Nah, jadi 5 tahun ini kita bagi 2 kelompok menjadi seperti inilah jadinya. Nah, untuk kelompok pertama itu ada pada tahun 2019, 2020 serta 2021. Yang penjualannya udah kita ketahui tadi 150, 170 dan 180. Nah, lalu untuk semi totalnya itu kita jumlahkan dari 2019, 2020, dari 2000 dan 2021. Yang hasilnya ini 150. Nah, untuk semi average-nya kita bagikan hasil dari semi average dibagi jumlah tahunnya, yaitu 3, jadi 500 dibagi 3. Yang hasilnya itu 166,67. Nah, untuk kelompok yang kedua itu pada tahun 2021, 22 dan 23. Dan jumlah penjualannya itu 180, 190 dan 210. Nah, untuk semi average-nya itu kita jumlahkan penjualan pada tahun 2021, 22 dan 23. Yang hasilnya bisa kita lihat di sini 580. Nah, untuk mencari semi average ini kita bagikan jumlah total semi average tadi dengan tahun penjualannya. Kita ketahui tahun penjualannya sini ada 3. Nah, jadi makanya kita bagi 3. Hasil dari semi average ini 580 kita bagi dengan tahun penjualan 3, berarti dibagi 3 itu sama dengan 193,3. Nah, untuk X ini kita dapat min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk jawaban dari contoh soal di atas, ini yang A itu untuk rata-rata itu kelompok A, itu untuk kelompok A yang tadi itu sama dengan 166,7. Dan B-nya itu sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi kelompok 1. Dan untuk kelompok 2-nya tadi sudah kita lihat 193,3. Dan kelompok 1-nya itu 166,7. Ini lalu dibagi N-nya itu 2. Untuk jawaban dari contoh soal di atas, itu yang pertama untuk A itu sama dengan rata-rata kelompok 1. Yang kita ketahui kelompok 1 tadi ada 166,7. Nah, untuk yang B itu sama dengan rata-rata, untuk mencari B itu sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi kelompok 1 per N. N-nya sudah kita ketahui 3 di sini pada 1, 2, dan 3. Jadi untuk kelompok 2-nya 193,33 dikurangi
kelompok 1 yang hasilnya 166,67 per 3. Nah, setelah ini dikurangi dibagi 3 dan hasilnya sama dengan 26,66. Untuk penjualan selanjutnya, untuk penjualan pada tahun 2024, Y-nya itu A ditambah B X. Nah, dimana kita ketahui X-nya sama dengan 5. Kenapa ini X-nya 5? Karena di sini pada tahun 2023 itu X-nya sama dengan 4. Jadi kalau untuk 2024 X-nya setelah 4 berarti 5. Makanya Y 2024 sama dengan A-nya tadi sudah kita ketahui 166,67 dan B-nya juga sudah kita ketahui tadi. Dari hasil sini 26,66 dan X-nya sama dengan 5 nantinya. Nah, lalu kita jumlahkan 26 ini dikali 26,66 ini dikalikan 5 dan hasilnya 133 ini. Lalu di 133 ini ditambahkan dengan 166,67 dan didapatlah hasil 299,97. Nah, untuk penjualan pada tahun 2024 itu diperkirakan sebesar 229,97 unit. Yang selanjutnya yaitu metode momen. Nah, untuk metode momen ini kembali kita buatkan tabel penjualan tadi pada yang A tadi. Lalu kita jumlahkan atau disigmakan dengan hasil yang seperti ini. 900 ini dijumlahkan dari keseluruhan pada tahun 2019, 2020 sampai 2023. Dan X ini jumlah dari 1 2 tambah 3 tambah 4 juga. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk perhitungannya XY itu sama dengan A N ditambah B dikali sigma X. Jadi sigma X. Lalu sigma X Y sama dengan A dikali X sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Untuk sigma Y nya itu sudah kita ketahui tadi 900 dan A nya itu sebesar 5 tadi pada ini. Untuk metode selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode Least Square, itu pada tahun 2019, 2020, 2021, 22 dan 23 sesuai tabel yang pertama tadi. Untuk penjualannya masih sama dan untuk X-nya itu min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Untuk XY-nya itu 150 ini dikalikan dengan minus 2 yaitu minus 130. 170 dikalikan minus 1 sama dengan 100 minus 170. 180 dikalikan 0 itu sama dengan 5. Dan untuk selanjutnya 190 dikali 1 sama dengan 190. Dan 210 dikalikan 2 itu 420. Untuk mencari X kuadratnya yaitu di X ini, X yang pertama minus 2 dikali minus 2 hasilnya 4. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. 0 dikali 0, 0 dan seterusnya. Untuk sigmanya itu hasil dari keseluruhannya. Ini hasil dari penjualan dari 2019 sampai 2023 sebesar 900. XY-nya hasil dari XY-nya 140 dan hasil X kuadratnya itu 10. Untuk perhitungannya pada rumus kita sudah ditentukan rumusnya, yaitu A-nya itu sama dengan sigma Y per N. Sigma Y-nya itu 900 tadi dibagi 5 sesuai dengan tahun yang ada sebanyak 5. 900 itu dibagi 5 sama dengan 180. Nah, untuk B-nya itu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY-nya 140 dan sigma X kuadratnya 10. Jadi 140 dibagi 10 sama dengan 14. Untuk selanjutnya penjualan pada tahun 2024. Sesuai yang kita ketahui pada rumus itu Y itu sama dengan A ditambah BX. Yang X-nya kita ketahui di sini 3. Jadi Y 2023, 2024 A-nya itu 180
ditambahkan 14 dikali X, 140 ditambah 18 dikali X, dikali 3, 14 dikali 3 42, lalu 42 dijumlahkan dengan 180 yang hasilnya 220. Jadi itu penjualan pada tahun 2024 itu diperkirakan sebesar 220.000 unit. Saya akan melanjutkan untuk membacakan materi dari materi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Kegunaan anggaran penjualan yang pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat koordinasi, ketiga sebagai pengawasan kerja, keempat sebagai dasar bagi penyusunan anggaran-anggaran yang lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran penjualan: yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, kedua, rincian daerah pemasaran, ketiga, diskriminasi harga, keempat, potongan harga, kelima, rincian penjualan bulanan. Berikut contoh soal dari metode least square. Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, sigma, seterusnya barang X memiliki unit Y dan barang. Unit Y ada 12.300, 13.600, 14.100, 15.200, 15.700, 16.900, 18.300, jumlah 106.100. Harga 2.500, 2.600, 2.800, 3.000, 3.400, 3.500, 3.700. Barang Y, unit 18.200, 18.800, 19.700, 20.500, 22.800, 23.100, 25.000, jumlah 148.100. Barang X harga, barang Y harga 3.000, 3.200, 3.900, 4.500, 5.000, 5.400, 5.600. Barang X atau unit A sama dengan sigma Y per N sama dengan 106.100 dibagi 7 sama dengan 15.571 sama dengan 15.000,16. Barang X, X min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. X kuadrat 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, jumlah 28. XY min 36,900, min 27,200, min 14,100, 0, 15,700, 33,800, 54,900, jumlah 26.200. Untuk menghasilkan min 36,900 itu adalah X dikali unit Y, yaitu min 3 dikali 12.300.
75.000 jumlah 32.100. Hasil dari min 54,600 itu adalah min 3 dikali 18.200. Hasil dari min 37,600 hasil dari min 2 dikali 18.800. Hasil dari min 19.700 hasil dari min 1 dikali 19.700 itu juga dengan 0 dikali 2 itu juga dengan 0 dan 20 hasil dari 22,800 itu hasil dari 1 dikali 22.800. Hasil dari 46,200 dari 2 kali 2 dikali 23.100. Hasil dari 75.000 itu adalah 3 dikali 25.000 jumlah 32,100. Y sama dengan A tambah BX sama dengan 15,16 tambah 0,93 dikali 4 sama dengan 15,16 22 sama dengan 18,88 dibulatkan menjadi 19.000. Jadi 19.000 unit dibulatkan dalam ribuan. Barang Y atau unit A sama dengan sigma Y per N sama dengan 148,100 dibagi 7 sama dengan 21.157,14 sama dengan 21,16. B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat sama dengan 32,100 dibagi 28 sama dengan 1,146 sama dengan 1,15. Y sama dengan A tambah BX sama dengan 21,16 tambah 1,15 dikali 4 sama dengan 21,16 tambah 4,6 sama dengan 25,7 sama dengan 26.000. Jadi 26.000 dibulatkan dalam ribuan. Ini contoh soal. Barang X ada daerah A, B, dan C. Unit 19.000 perbandingan 3, 4 jumlah 10, nilai 5.700, 5.700, 7.600, 15.000. Untuk mendapatkan hasil dari 5.700 yaitu adalah 3.000 dikali 10. Untuk menghasilkan 5.700 itu adalah 3 dikali 19.000 sama dengan 5.700 itu dikali juga dengan 3 dikali 19.000. Seterusnya 7.600 dikali dengan 4 dikali 19.000 jumlah 19.000. Seterusnya barang Y ada daerah A, B, dan C. Unit 26.000 perbandingan dari daerah A ada 2, perbandingan dari daerah B 3, perbandingan dari daerah C 5, jumlah 10. Nilai 5.200, 7.800, 13.000, total 26.000. Untuk menghasilkan 5,200 itu adalah 2 dikali 20. Untuk menghasilkan 5,200 itu adalah 2 dikali 26.000. Seterusnya 7,400 itu dikali dengan 3 dikali 26.000, 13.000 dikali dengan 5 dikali 26.000 dengan total 26.000. Untuk perhitungannya dari barang X adalah A sama dengan 3 dibagi 10 dikali 19.000, hasilnya adalah 5,700. Perhitungan dari barang Y adalah A sama dengan 2 per 10 dikali 26.000 mendapatkan hasil 5,200. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal dari materi anggaran penjualan yang dari tahun 2004 sampai 2010. Barang X-nya per unit yaitu dari 2004 12.300, 13.600, 14.100, 15.200, 15.700, 16.900, dan 18.300. Harga per unitnya yaitu 2.500. Untuk 2004, 2005, 2.600, dan seterusnya
3.000, 3.400, dan 3.500 serta 3.700. Untuk hasil dari seluruh gabungan dari 2004 sampai 2010 yaitu 21.500. Dan begitu dengan barang Y. Barang Y per unit dari 8.200 sampai 25.000. Sedangkan harga per unitnya yaitu dari 3.000 dan sampai dari 5.600. Dan jika dijumlahkan dari seluruh 2004 sampai 2010, harga unit barang Y yaitu 30.600. Nah, jadi dari gabungan dari ini barang X, jumlahnya harga per unit yaitu yang A sigma Y per N. Hasilnya dari barang X ini adalah 21.500 dibagi menjadi 7. Dan hasilnya 3.071,428 dan dibulatkan menjadi 3.071,43. Begitu dengan B. Yang B adalah sigma XY per sigma X2 yaitu diambil dari barang Y yaitu 600. 600 dibagi menjadi 28 yang diambil dari X2 dan hasilnya 214,28. Barang X yang X dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan X2 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. XY-nya dapat hasil dari ini adalah min 3 dibagi menjadi harga dari barang unit. 7.500 ini hasilnya dapat dari min 3 dikali 12.300 dan hasilnya 7.500. Begitu seterusnya dari awal dari min 3 sampai 3 dan hasilnya 600. Sedangkan barang Y begitu juga dengan barang Y yaitu 9.000 dikali 3. Sedangkan hasil dari 9.000 yaitu min 3 dikali 8.200 dan dapat hasilnya 9.000. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah dan kalau jika dijumlahkan jadi 13.000,30. Jumlah dari gabungan keseluruhan dari barang Y dan barang X yaitu A tambah B, BX yaitu 3.071,43 ditambah 214,28 3.071,43 dikali 857,12 dan hasilnya 3.928,55 dan dibulatkan menjadi 3.900. Harga dibulatkan dalam bentuk satuan rupiah. Barang Y harga per unit yang A sigma Y per N 30.600 dibagi 7 dan hasilnya menjadi 371,43. Sedangkan yang B sigma XY per sigma X2 13.300 dibagi 28 dan hasilnya 475. Jika digabungkan yang Y A tambah B BX yaitu 4.371,43 ditambah 475 dibagi menjadi 4.371,43 ditambah 1.900 dan hasilnya 6.271,43 dan dibulatkan menjadi 6.300 jika dibentukkan dalam rupiah. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.